Terima kasih Pak Rizky atas sambutannya, dan kita akan ikuti acara inti malam ini, yaitu webinar dengan tema Adaptive Marketing Strategis. Jadi bagaimana malam hari ini kita akan mendengarkan rahasia gitu ya. Rahasia kok rame-rame dilihat orang banyak ya. Rahasia bisnis BCA untuk bisa selalu membuat inovasi baru. Dan kami persilahkan kepada Pak Welly nanti untuk menyampaikan sharingnya. Dan sebelum itu, supaya lebih mengenal siapa yang akan menyampaikan, saya akan bacakan dulu CV beliau. Pak Welly Yandoko, posisi sekarang atau jabatan sekarang adalah sebagai Eksekutif Vice President Consumer Loan BCA gitu. Jadi beliau ini adalah yang menguasai gitu ya, yang menguasai yang berkaitan dengan consumer loan. Dan professional experience beliau join di BCA sejak tahun 96 dan kemudian karirnya meningkat terus sampai kemudian di tahun 2020 sampai 2022 beliau menjabat sebagai EVP Transaction Banking Partnership Solution Development Division, dan yang sekarang sebagai EVP Consumer Loan Division sejak Juni setahun yang lalu sampai dengan sekarang. Beliau ini adalah alumni atau lulusan dari manajemen dari Universitas Tarumanegara dan juga Magister Manajemen dari PPM School of Management. Dan kursus-kursus beliau yang diikuti untuk menunjang karir beliau antara lain adalah dari Advanced Management Program di Katolika Lisbon pada tahun 2013, BCA NUS Senior Vice President Program. Jadi ini kayaknya program khususnya seseorang yang akan menjabat sebagai Senior VP, kerjasama antara BCA dan National University of Singapore, ditempuh beliau pada tahun 2019, dan satu course lagi yang tidak kalah bergengsinya, BCA Senior Executive Course dari Harvard Business Publishing tahun 2021. Dan tidak memperpanjang lagi, kami persilahkan kepada Pak Welly untuk menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus untuk menyemangati Pak Welly pada malam hari ini. Pak Welly, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Novi, luar biasa, lengkap sekali. Ya, mungkin saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berkumpul malam ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya, sungguh luar biasa. Ini kesempatan yang benar-benar yang membahagiakan dan membuat saya merasa amat sangat tersanjung bisa bergabung di keluarga besar AMA. Izinkan saya juga untuk menyapa Bapak yang terhormat Bapak Siandiat selaku Vice President Professional Development AMA Indonesia. Kemudian tentunya sahabat saya orang yang saya kagumin Bapak Rizky Supriyadi selaku Ketua AMA BPC Surabaya. Nah, kemudian ada juga Bapak dan Ibu Ketua Pengurus serta member Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Cabang AMA seluruh Indonesia, rekan-rekan AMA seluruh Indonesia, dan tentunya juga rekan-rekan BCA tercinta yang sudah mendapatkan kesempatan hadir dalam acara malam ini. Saya pikir tidak berpanjang lebar lagi, kita mulai saja. Saya akan paparkan materi dulu, Bapak dan Ibu. Izin untuk memaparkan materi. Saya bagi mungkin 3 kelompok besar. Satu mungkin highlight terkait dengan perkembangan loan maupun dana pihak ketiga, kemudian sekilas ekonomi, kemudian juga ada sedikit pemahaman pergeseran perilaku konsumen. Tentunya ini yang akan mendasari kenapa kami menjalankan strategi adaptif dan strategi-strategi lainnya. Dan yang terakhir pasti saya akan masuk ke dalam strategi
yang diterapkan pada saat kami memenangkan atau ya mendapatkan market share yang cukup ya baik ya di KPR. Dan tentunya ya kesempatan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk saling sharing dan belajar bersama-sama. Saya pikir kita mulai. Lisa bisa bantu untuk menayangkan materinya. Oke, next. Oke, tadi kurikulum vitae sudah. Bapak dan Ibu, saya mulai dengan highlight ya pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit yang terjadi ya sampai dengan Maret 2023. Di sini terlihat jelas Bapak dan Ibu ya pertumbuhan di grafik biru, garis biru menunjukkan DPK ya dana pihak ketiga dengan pertumbuhan year on year ya sampai Maret 2023 7%, kemudian untuk kredit 9,93 Bapak dan Ibu. Nah, dalam grafik ini yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu terlihat jelas pada saat ya terjadi pandemi COVID-19 ya begitu sudah mulai banyak dan menyebar itu kurang lebih di bulan Maret 2020. Terlihat grafiknya turun ya sampai dengan puncaknya di bulan Maret 2021. Nah, kemudian perlahan-lahan ya seiring dengan ya pembebasan daripada PSBB ya, saat itu kita sudah boleh berkumpul kembali perlahan tapi pasti ya, kemudian ini naik terus sampai dengan angka 9,93 Bapak dan Ibu. Nah, pada saat turun terlihat dana pihak ketiga tertahan karena tidak ada pergerakan ya pertumbuhan ekonomi. Nah, mereka memarkirkan dananya dan salah satu bank yang dituju pada saat itu adalah BCA. Sehingga terlihat pertumbuhan daripada dana pihak ketiga pada saat itu bukan 7%, tapi mendekati 14% Bapak Ibu lihat di sekitar bulan September 2020. Nah, itu tinggi sekali. Nah, artinya kalau loan turun ya tidak ada loan turun pertanda tidak ada pergerakan ekonomi. Nah, pada saat tidak ada pergerakan ekonomi maka dana akan terparkir. Pada saat terparkir disitulah terjadi penumpukan dana. Nah, bagi BCA satu sisi adalah ya kabar gembira, tapi sisi lain ini adalah kabar buruk bagi BCA karena ya ini akan menjadi ya dana yang tidak bisa kami apa-apakan kecuali kami tempatkan di SBI Bapak dan Ibu. Nah, tapi menjadi tidak produktif dan fungsi intermediasi daripada perbankan khususnya BCA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke, next ya. Kita juga lihat ya economic highlight sedikit. Nah, di sini di tabel yang sebelah kiri menunjukkan ya korelasi antara suku bunga acuan Bank Indonesia dengan inflasi. Nah, BI ya sangat ya mensupport ya pertumbuhan ekonomi ya dan juga khususnya pertumbuhan industri properti dan KPR, terutama pada saat menetapkan suku bunga 3,5% Bapak dan Ibu. Ya, terlihat dari mulai ya Desember 2020 ya hingga mungkin Juni 2022 di 3,5%. Namun pada saat terjadi krisis, terutama karena ada krisis ya Ukraina yang melakukan invasi ya, Rusia melakukan invasi ke Ukraina sehingga terjadi inflasi yang amat sangat besar ya. Kemudian ini merembet ya ke negara kita. Nah, inflasi bertumbuh ya meningkat dari 3,75, 4,25, 4,75 hingga 5,75. Mau tidak mau BI harus melakukan ya satu gerakan, melakukan ya satu tindakan dalam hal ini harus menaikkan suku bunga acuannya dari 3,5 naik ke 3,5, 4,94 kemudian dari 3,5 ke 3,75, 4,25, 4,75 kemudian ke 5,75. Nah, kebijakan ini sangat ampuh sekali, sangat efektif sekali untuk menahan ya setidaknya sampai saat ini sehingga inflasi kita bisa terkontrol dengan baik. Nah, demikian juga dengan rate daripada rupiah, kurs rupiah kita termanage dengan rapi sekali saat ini ya, tidak menyentuh lagi ke angka 16.000 yang pernah terjadi di kurun waktu sekitar antara September 2019 hingga
Juni 2020. Itu sempat terjadi satu titik di 16.575. Saat ini kita bisa manage dengan baik, ya otoritas kemudian regulator bisa memanage dengan baik di angka 14.845. Nah, sehingga ini ya terkendali, ya diharapkan akan menjadi modal yang bagus ya untuk terus menjaga dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next. Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan di depan bahwa ini pasti punya dampak buat BCA. Nah, ini beberapa indikator yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana performance BCA hingga ya Q1 2023, di mana net profit tumbuh 43%, yang menjadikan angka total 11,5 triliun untuk profit di Q1 kita. Ini adalah pertumbuhan yang amat sangat baik, ya tertinggi yang pernah ada. Nah, mudah-mudahan di Q2, Q3, Q4 nanti akan ya bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian third party funds, dana pihak ketiga tadi ya tumbuh 4,1% secara year on year, ya menjadikan total dana pihak ketiga yang terkumpul di BCA di Q1 itu kurang lebih 1 triliun. Nah, ini angka yang termanage dengan baik ya. Pada saat yang tadi yang saya sempat sampaikan pada saat belum turun, nah angka yang kita sempat kumpulkan itu 1,14 triliun Bapak dan Ibu. Ya, jadi tinggi sekali. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah menembus di angka 1 triliun untuk dana pihak ketiga. Paling tinggi sekitar 800, hampir menyentuh 900. Tapi di masa pandemi COVID-19, ya kita menyentuh angka 1.000 atau 1 triliun tadi. Nah, kabar baiknya dari dana yang terkumpul, ya 81%-nya adalah ya berupa kasa. Ya, kasa itu adalah dana murah, ya. Kumpulan daripada rekening giro dan rekening tabungan, di mana 81% adalah 843 triliun Bapak dan Ibu, sehingga kita tumbuh 5,7%. Nah, kasa ini yang menjadi satu kekuatan bagi BCA pada saat penyaluran kredit Bapak dan Ibu, khususnya kredit konsumen, ya KPR, KKB, ya kemudian kartu kredit kita, ya tentunya juga kredit yang lain, ya termasuk korporasi maupun komersial, ya. Nah, kita lihat indikator lain, total aset kita ya sudah kurang lebih 1.300 triliun, ya tumbuh 4,9% secara year on year. Kemudian ini yang saya sempat singgung tadi, fungsi intermediasi BCA berjalan cukup baik, ya, dengan total loan kita sudah salurkan kurang lebih 713,8 triliun, yang artinya tumbuh secara rata-rata 12% year on year. Nah, indikator yang di bawah ini ya indikator yang amat sangat ya bagus sekali. ROE kita 22%, ya capital adequacy ratio kita 28,9%, kemudian NPL kita termanage ya kurang lebih di angka 1,8%, di mana di industri kurang lebih ya di antara 3,5 sampai 4%, ya. Next. Ya. Bagaimana dengan kondisi properti secara keseluruhan di Indonesia? Nah, ini saya sedikit highlight, ya. Kondisi penjualan daripada unit, ya, terlihat sekali ya mengalami kontraksi, ya, kurang lebih 8,26% di Q1, ya. Di kotak merah, ya, di garis merah terlihat 8,26% menurun. Satu-satunya yang menjadi penopang itu di sektor menengah, rumah di sektor menengah yaitu tumbuh 6,55% yang di warna hijau Bapak dan Ibu. Nah, hal ini selaras ya dengan ya harga juga Bapak dan Ibu. Nah, harga yang warna hijau yang sektor menengah ini terlihat naik, ya kecenderungannya naik, ya di mana ya kenaikan secara rata-rata kurang lebih 2,76%. Bagaimana dengan sektor yang lainnya? Kecenderungannya sempat naik, kemudian ya pelan-pelan dia stuck lagi, dan saat ini kecenderungan dia turun. Nah, ini data ini kami dapatkan dari Bank Indonesia, dan saya juga bandingkan data ini dengan ya data yang dikumpulkan oleh Colliers maupun data dari Indonesia Property Watch. Ya, mereka sama, harga rumah yang bertumbuh khususnya di Jabodetabek dan sekitarnya itu adalah harga rumah ya sektor menengah kurang lebih 300 sampai dengan 500 juta. Ya, saya pikir inline dengan ukuran rumah yang ada. Ya, tentunya tidak bisa kita lihat harga rumah ya semata-mata di Jabodetabek, misalnya untuk developer yang
unggulan. Ya di Jakarta lahan sudah mulai mahal. Ya kadang-kadang untuk ukuran seperti ini ya harganya bisa lebih daripada 1 M, bahkan 1,5 M. Tapi secara umum kita melihat bahwa di sektor ya bawah menengah itu ada di angka 300 sampai dengan 500 juta. Bahkan ya kita patok kalau untuk KPR BCA tidak lebih daripada 1 miliar. Oke, next. Nah, kalau kita berbicara properti, sesungguhnya ya sektor properti itu memberikan dampak dan kontribusi positif yang amat sangat luar biasa buat negara kita. Nah, kalau saya gambarkan dalam kuadran ini ada 4 kuadran Bapak dan Ibu kontribusi sektor properti tentunya terhadap pemerintah ya diantaranya memberikan kontribusi ya 2,7% terhadap PDB. Ya kemudian kalau kita geser ke kanan ya kontribusinya adalah mendorong pertumbuhan investasi baru. Ya kalau di beberapa kota Bapak dan Ibu mungkin terlihat sekali IKEA sangat agresif sekali ya melakukan investment ke beberapa kota ya salah satunya di Jakarta dan sekitarnya. Mereka tumbuh berkembang amat sangat subur. Kemudian juga di daerah-daerah yang terjadi banyak pembangunan sektor properti itu mereka ada mengundang atau automatically menjadi tempat yang bagus untuk investor. Ya contohnya adalah adanya pabrik motor ya di Jababeka. Ya itu ya saya pikir ini dampak positif yang luar biasa juga buat sektor-sektor lainnya. Nah yang ketiga kita bisa lihat ya kontribusi terhadap lingkungan. Ya jelas sekali dengan adanya pengembangan sektor properti pasti akan menyerap tenaga kerja. Ya sehingga akan mengurangi pengangguran. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan akan jauh lebih baik sehingga ya kalau semua sudah mulai terserap sebagai tenaga kerja ya artinya lingkungan juga akan aman, nyaman dan tentram ya. Kemudian peningkatan ekonomi lokal juga pasti akan terdampak dengan positif sekali Bapak dan Ibu. Nah yang terakhir dan tidak kalah pentingnya ya sektor properti itu memberikan multiplier efek yang luar biasa kepada industri lain Bapak dan Ibu. Nah tercatat di datanya REI, kemudian data Colliers juga saya lihat kurang lebih ada 174 industri, bahkan bisa lebih daripada itu yang terdampak positif ya. Secara jelas tidak hanya lihat dari industri semen, furniture, consumer goods dan lain-lain, tapi saya mengajak kepada Ibu lihat ya, pada saat ada pembangunan rumah, ya pasti di sekitarnya ada warteg, ya warung makanan. Kemudian kalau di Jakarta lebih specifically lagi Bapak dan Ibu, ada tukang jual makanan yang dengan sepeda motor. Nah ini sangat membantu sekali. Ya, saya pikir ya ini sektor UKM juga akan berjalan dengan baik dengan ya seiring dengan sektor properti yang bergerak ya dengan baik. Nah jadi saya pikir ya kita yang bermain di sektor properti ya kemudian di sektor perumahan dan saya di KPR ya kita harus ya menguatkan ya bikin satu rantai yang sangat kuat di dalam ekosistem ini sehingga industri ini akan kita bisa pertahankan dengan baik, kita tingkatkan dengan baik sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada 4 kuadran ini, Bapak dan Ibu. Ya, next. Nah, saya juga mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana dukungan pemerintah terhadap sektor properti dan KPR. Ya, Bapak dan Ibu mungkin masih ingat sebagai pelaku properti ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah pada saat itu. Bu Sri Mulyani menetapkan aturan ini dan ini sangat membantu mendongkrak ya pertumbuhan sektor properti. Kemudian juga ketentuan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak penghasilan terhadap barang mewah, ya itu juga sangat mendukung terkait dengan perkembangan sektor properti khususnya pada saat ya pandemi ya COVID-19. Ya kemudian juga kebijakan ya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ya ini juga tidak luput daripada dukungan dan ya peran serta daripada pemerintah yang sangat luar biasa sehingga menjadikan sektor properti ini juga ya tetap berjalan dan menggeliat dengan baik ya setidaknya sampai sekarang. Kemudian kebijakan moneter ya tadi sudah saya singgung baik otoritas maupun regulator ya komit memberikan ya salah satunya contoh yang paling nyata adalah ya suku bunga acuan Bank Indonesia sempat pada saat itu paling rendah di 3,5% dan saat ini pun ya mereka patok di angka 5,75 ya tidak ada pergerakan kenaikan dan ini ya amat sangat membantu setidaknya untuk bunga KPR ya tidak bergerak dengan ya significantly ya Bapak dan Ibu. Ya terakhir tentunya ya stimulus ya ini penting
sekali ya pada saat itu, dan sampai saat ini masih berjalan stimulus DP untuk KPR, bahkan DP boleh 0%. Nah, kemudian untuk beberapa tier ya fasilitas 1, 2, 3 dan 4 ya mereka sudah put ya dengan levelnya masing-masing. Dan ini akan sangat membantu kepada masyarakat yang berpenghasilan yang dalam taraf cukup ya, sehingga mereka bisa mengajukan KPR ini dengan baik ya, sangat affordable ya. Oke, next. Nah, kalau berbicara potensi ya KPR khususnya ya, kalau kita lihat data yang tersaji di sini ya amat sangat ya besar sekali potensi yang ada. Ya, penetrasi rasio KPR terhadap PDB ya di Indonesia itu baru 3% Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bandingkan ya contoh dengan Bangladesh ya 3,1. Kita pun masih di bawah sedikit ya. Tapi kan kelasnya kita itu bukan kelasnya Bangladesh Bapak dan Ibu. Maaf kata ya dengan segala hormat kepada Bangladesh. Ya, saya cinta Indonesia. Ya, saya tidak rela kalau kita bandingkan dengan Bangladesh. Nah, dengan Malaysia pun ya saya tidak rela Bapak dan Ibu. Malaysia 35,4% ya. Jadi roomnya masih banyak sekali. Saya pikir itu tugas kita bersama-sama bagaimana ya menggerakkan sektor properti dan KPR ini khususnya untuk ya saling ya bahu-membahu untuk meningkatkan penetrasi rasio KPR terhadap PDB. Jadi marketnya masih banyak sekali, besar sekali, dan ini kesempatan buat kita untuk memanfaatkan ya potensi pasar yang demikian besar. Oke, next. Nah, bagaimana pertumbuhan kredit di pasca pandemi ya, sekilas tadi di depan sudah saya sampaikan ya, pertumbuhan kredit kita sangat bagus 12%, menjadikan angka total kredit yang kita salurkan 713 ya triliun Bapak dan Ibu. Sehingga dengan demikian ya akan membuat kami tetap akan konsisten ya menjalankan fungsi intermediasi ini. Nah, pertumbuhan KPR kita sendiri ada di 11% secara year on year ya. Kredit konsumen secara overall menjadi ujung tombak yang bagus untuk penyaluran kredit. Kita memberikan 24,4% Bapak dan Ibu. Dan ini bagus sekali. Kenapa? Karena penyaluran kredit kita tidak didominasi oleh salah satu sektor ya, tapi terspreading ke berbagai sektor, yaitu sektor korporasi ya, kemudian sektor komersial, kemudian sektor small medium enterprises, kemudian turun lagi ada UMKM, baru masuk ke kredit konsumen Bapak dan Ibu yang 24% ini. Nah, sehingga setidaknya sampai saat ini saya berani mengatakan bahwa kita mengelola BCA ini ya dengan sehat sekali. Nah, kita tidak mau menjadi ya contoh ya apa yang terjadi di First Republic ya, di sana ya mereka mengelola ya di mana majority kreditnya disalurkan dalam bentuk kredit konsumen khususnya KPR. Khususnya di KPR itu mereka menyalurkan 50% Bapak dan Ibu. Nah, padahal KPR ini jangka panjang. Sedangkan sumber dananya mereka dapatkan dari ya startup company ya investor-investor ya startup company dalam bentuk deposito. Nah, ini tidak match dengan antara dana yang dikumpulkan dengan ya kredit yang disalurkan. Nah, ini akan membuat ya jika ada gosip, ada isu atau ada hal-hal yang kurang begitu baik ya ini akan menjadi terguncang, kemudian terjadi rush, nah kemudian terjadi penarikan dana besar-besaran. Nah, pada saat dana ditarik besar-besaran ya maka akan ya terjadi ya satu kondisi yang buruk buat perbankan itu sendiri, dan mungkin akan menjadikan ya satu efek sistemik nantinya, tidak hanya domino tapi akan mempengaruhi ya akan menular kepada ya systemic risk ya buat industri perbankan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini akan tetap ya kita pertahankan dengan baik ya, dan tentunya dibantu oleh Bapak dan Ibu yang ada dalam ekosistem dan nasabah-nasabah serta stakeholders yang ada ya akan menjadikan BCA tetap ya sustain dengan baik. Oke, next. Kalau tadi kredit, ya sekarang kita masuk kredit konsumen, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah performance, ya gambaran performance kredit konsumen, total 174 triliun, yang sudah ada yang 24% tadi, Bapak dan Ibu, kontribusinya, di mana ya sektor KPR atau properti ini memberikan kontribusi terbesar di dalam kredit konsumen dengan 63%. Ya, total 109,5 triliun, ya. Ini data Q1, hari ini sudah hampir menyentuh 114 triliun Bapak dan Ibu.
Ya, ini semua berkat ya dukungan ekosistem dan seluruh stakeholders yang ada. Kemudian kredit kendaraan kita ada mobil dan motor kurang lebih 47,8 triliun, kontribusi 27% untuk kredit konsumen. Yang terakhir adalah ya kartu kredit kurang lebih 17 triliun memberikan kontribusi 10%. Ya, ini gambaran untuk kredit konsumen kita. Next. Nah, ini sedikit saya bahas ya, kalau kita berbicara strategi ya, kita pasti tidak akan luput daripada ya berbicara bagaimana menyikapi perilaku konsumen yang pasti nanti akan diikuti oleh ya decision making proses untuk pengambilan keputusan khususnya nanti untuk KPR ya. Nah, saya highlight sedikit ya untuk perilaku, ada next ya. Ada pergeseran perilaku Bapak dan khususnya pada saat ya pandemik COVID-19. Nah, ini saya ambil simpel saja, ada dua tipikal ya daripada konsumen pada saat yang mengambil keputusan untuk belanja ya. Yang pertama adalah showrooming, yang kedua ada web rooming. Ya, showrooming itu ya kombinasi antara ya konvensional dengan online. Tapi dia mendapatkan informasi ya melalui ya konsep ya iklan daripada TV ya. Kemudian dia baru mengunjungi toko, ya kemudian banding-bandingin dia di toko, habis itu baru mungkin mencari produk di online, ya kemudian beli secara online. Tapi kalau yang web, ya dia akan mendapatkan informasi atau mencari informasi itu secara online, kemudian juga membanding-bandingkan secara online. Habis itu kalau dia tidak nyaman atau apa, baru dia datang ke toko. Nah, pada saat pandemi COVID-19 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi alur pertama informasi yang diperoleh secara online, kemudian eksekusinya pun dilakukan secara online. Yang saya gambarkan dalam ya arsiran warna abu-abu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini perilaku pada saat ya pandemi COVID-19. Tentunya perubahan perilaku ini mengenerate ya BCA juga harus melakukan ya penyesuaian terkait dengan pola perilaku ini. Ya kita juga waktu itu mungkin Bapak dan Ibu ingat, ya kita harus penetrasi besar-besaran. Ya untungnya BCA sudah melakukan itu ya dengan melakukan investasi besar-besaran di digital banking, sehingga pada saat itu orang mau melakukan pembayaran bisa menggunakan My BCA kita, BCA Mobile kita, kemudian bisa payment link ya, kemudian ya order juga bisa lakukan secara online, sehingga kombinasi antara order perilaku ini dengan perilaku pembayaran itu ya meet and match Bapak dan Ibu. Once meet and match ya bisnis berjalan. Dan saya merasakan sekali ya BCA yang menjadi satu-satunya bank yang cukup kuat untuk payment settlement dan transaksional pada saat pandemi COVID-19. Sampai kami harus menaikkan ya limit transaksi ya di My BCA kita yang hanya 200 juta, 100 sampai 200 juta, kemudian kita naikkan sampai dengan 500 juta. Dan itu sangat membantu sekali ya. Oke, next. Ya, ini gambaran bagaimana ya outstanding digital transaction kita supaya Bapak dan Ibu tahu ya dari dulu kita siapkan, kemudian selama masa pandemi, setelah pandemi itu pergerakannya seperti apa. Ya, pertama number of customers Bapak dan Ibu. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir ini, 42%, menjadikan total nasabah kita 30 juta nasabah. Di mana sebelum pandemi COVID-19 itu kita baru bicara kurang lebih 18 sampai 20 juta nasabah. Ini tumbuh sangat signifikan. Kemudian number of transaction mobile banking kita ya itu naik kurang lebih 3,6 kali lipat ya dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, di Q1 transaksi mobile banking kita sudah 6,4 miliar transaksi. Sebagai info ya buat Bapak dan Ibu, sehari-hari ya kita dalam satu hari itu kita melayani kurang lebih 70 juta transaksi ya, yang melalui baik internet ya, kemudian baik melalui ATM ya, yang secara online itu kurang lebih ya ditambah dengan yang cabang kurang lebih ada 70 juta transaksi. Kemudian bagaimana dengan ya persentase mobile banking ya terhadap kasa account ya angkanya kurang lebih 79% Bapak Ibu di dalam Q1 ya. Sebagai info juga ya user BCA Mobile kita kurang lebih 30 juta users. Ya ini sudah meningkat ya sangat signifikan terutama pada saat
pandemi COVID-19. Ya, kemudian user My BCA, ya kita ini adalah baby kita ya, yang baru ternyata sekarang sudah menyentuh 1,2 juta users ya Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana dengan persentase individual online account ya pada saat pembukaan rekening? Ternyata pola perilaku pembukaan rekening saat ini yang terjadi di BCA itu 67%-nya sudah menggunakan ya pembukaan rekening online. Ya, yang saya sebutkan tadi ya, yang bisa menggenapkan menjadi 30 juta nasabah itu sekarang sudah 67%, yang mungkin sudah hampir menyentuh 70%. Jadi hanya kurang lebih 30% yang ya dilakukan di cabang, sehingga membuat cabang kita itu sangat efektif dan efisien sekali. Ya, antrian-antriannya pun bisa kita pangkas ya Bapak dan Ibu. Nah, top pembukaan rekening per hari melalui PMOL istilah kita ya, pembukaan rekening online itu kurang lebih 22.000 rekening per hari. Nah, bayangkan kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa melakukan pembukaan rekening secara manual di cabang ya, yang satu hari 22.000 account. Ya, hanya online yang bisa. Dan saat ini kita tingkatkan terus kapasitas ya, kalau bisa adalah unlimited Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini juga satu ya solusi pembayaran yang amat sangat sakti selama masa pandemi dan sampai saat ini, yaitu Kris BCA. Ya, Kris BCA transaksinya yang meningkat 4 kali lipat ya secara year on year. Nah, di tahun 2022 itu kita sudah berhasil membukukan 31 triliun untuk transaksi dari QRIS. Nah, di bawah sekilas ya apa yang pernah saya singgung tadi, ini gambaran transaksi kita secara number of transaction, kemudian secara amount atau secara nominal Bapak dan Ibu. Nah, secara transaksi 99,7% orang melakukan transaksi di BCA itu menggunakan ya mobile, internet, dan ATM. Ya, 99,7, yaitu 91 plus 8,7 ya. Nah, sisanya hanya 0,3% Bapak dan Ibu. Ya, hampir nggak ada nih. Ya, tapi menariknya secara amount, secara nominal transaksi tidak demikian Bapak dan Ibu. Masih tersisa kurang lebih 35% yang melakukan transaksi di cabang. Ya, sisanya adalah mobile, internet, dan ATM. Kurang lebih 65% Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini menarik nih. Ya, kenapa? Ya, karena ya nasabah-nasabah besar ya masih merasa nyaman untuk datang ke cabang untuk bertransaksi karena keamanan, kenyamanan, dan sentuhan. Ya, ada interaksi ya, human interaction ya dengan CSO kita. Nah, tapi itu spesifik segmen Bapak dan Ibu, khususnya segmen affluent sama ya segmen ya high net worth kita ya, atau ya nasabah-nasabah premium kita lah, istilahnya nasabah prioritas dan nasabah soliter. Nah, selebihnya sudah bisa dan kita berhasil dorong untuk transaksi melalui online ya, mobile, internet, maupun ATM kita ya. Nah, ini mempengaruhi justifikasi dan penyesuaian pada saat kita berstrategi untuk melayani nasabah kita dalam sektor pelayanan kita ya, sehingga mau tidak mau kita harus hybrid ya, perpaduan konvensional dan ya digitalisasi Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak bisa semuanya digital ya, karena masih ada amount tertentu yang 35% itu bertransaksi melalui atau di cabang kita. That's why cabang kita masih kita pertahankan Bapak dan Ibu. Tidak ada penutupan cabang. Bahkan beberapa daerah kita lakukan pembukaan cabang baru ya, sehingga tidak ada pengurangan tenaga kerja. Ya, oke, next ya. Nah, ini untuk melengkapi slide sebelumnya ya, kami komit dan terus-menerus melakukan ya pengembangan peningkatan layanan kita ya untuk portofolio digitalisasi kita ya, diantaranya Halo BCA, My BCA kita juga kuatkan, aplikasi investasi kita Welma kita juga hadirkan, kemudian aplikasi chatbot kita juga kita hadirkan untuk memudahkan dan memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah kita. Nah, demikian juga dengan ya one click kita untuk pembayaran supaya tidak ribet ya, anti ribet ya, kita bikin one click. Jadi begitu kita transaksi ya kita tidak perlu untuk ya klik berkali-kali, cukup sekali selesai ya. Kemudian klik BCA, Sakuku ya, kemudian e-branch juga kita lengkapi supaya nasabah merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Juga melengkapi fitur-fitur di BCA Mobile kita, ya debit online Mastercard juga kita hadirkan supaya
kalau ada bikin program-program yang berbasis ya debit, ya kami bisa menggunakan itu untuk melayani nasabah. Kris itu sendiri, kemudian BCA Keyboard, ya kalau kita lagi chat tidak perlu keluar layar, langsung di BCA Keyboard sudah bisa kita lakukan transaksi. Kemudian pembukaan rekening online tadi sendiri, kemudian ya cardless untuk penarikan tunai maupun kartu kredit yang cardless, ya kita sudah mempunyai fitur contactless Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu ya harus berpindah tangan dan lain-lain. Kemudian lifestyle di BCA Mobile kita, kemudian bagi-bagi pada saat ya untuk angpau, lebaran dan lain juga kita ya berikan kepada nasabah supaya nasabah merasa terlayani dengan baik. Nah ini semua tertrigger pada saat pandemik COVID-19 ya Bapak dan Ibu. Next. Ya di strategi KPR ini ya kami ya lakukan tentunya selaras dengan objektif perusahaan ya. Kita lihat dulu bagaimana objektif perusahaan kita. Nah, saya sempat singgung tadi harus hybrid kita kelola ini, ya kita jalankan perusahaan ini harus hybrid ya di BCA ya antara kombinasi antara konvensional dengan digital. Ya, jadi dua pendekatan ini kita harus ya jalankan bersama-sama dan kita pertahankan. Kemudian juga harus dengan kasa yang kuat, ya ini akan mengenerate ya profit dengan baik dan perusahaan akan dikelola dengan baik pula. Ya ini ya poin pertama ini yang menjadi urat nadi kita. Ya yang kedua tentunya kita tetap fokus di transaction and payment settlement. Ya ini menjadi ya poin utama, gerbang utama kita pada saat kita ya menggrab nasabah. Dan mereka masuk, bisnisnya berjalan dengan baik karena transaksinya terlayani dengan baik, cepat, aman, nyaman, anti ribet, ya. Dan murah lagi Bapak dan Ibu. Nah dengan demikian tidak lain lagi ya pasti dia akan memilih BCA. Ya kemudian kedua hal itu tidak akan bisa apa-apa kalau kita tidak punya strong and safety IT Bapak dan Ibu. Yang tadi saya sempat singgung ya jangan sampai kasus BSI ya terjadi di BCA. Nah kami protect sekali ya kami ingin melindungi customer ya karena memang nggak mungkin kita akan memberikan kunci rumah kita kepada orang lain seperti yang disampaikan oleh Anggun ya Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu IT kita tidak bisa ditawar-tawar, kita harus invest yang sebesar-besarnya dan kita harus bikin berlapis-lapis security systemnya sehingga ini akan menjadi modal yang kuat, jadi satu kekuatan yang strategik bagi kita yang kita sebut aset strategik ya. Nah, salah satunya di IT tadi. Ya, kemudian yang keempat ya kita tidak boleh meninggalkan ESG ya. Terbukti kredit kita juga sudah penetrate ya di angka 25% dan tentunya yang terakhir ya kita tetap akan ya terus menerus ya memaintain ya profitability ya tentunya risk ya kemudian market awareness dengan baik ya. Jadi kita jalankan seiring profit dengan ya prudent banking kita dengan baik ya. Sehingga ya ini akan membuat ya awareness kita juga akan terjaga dengan baik. Nah ini ya objektif daripada perusahaan kami BCA secara keseluruhan. Nah kemudian kita masuk nih ya next ya ini slide ini penting sekali ya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ini bagaimana BCA mengelola ya company-nya dari dulu dan bertahan hingga saat ini. Nah, saya sengaja bikinkan ini supaya Bapak dan Ibu mendapat gambaran. Ini benar-benar saya komit dengan Pak Rizky, ya. Tidak ada yang saya tutupin. Nah, karena kita public company, ya. Nah, kami membangun service excellence Bapak dan Ibu di tahun 1990. Ya. Bukan berarti kita berakhir di 1996 ya, Bapak dan Ibu di angka kedua. Nah, membangun service itu ya kita butuh waktu yang panjang. Kurang lebih 10-15 tahun. Nah, tapi kan kita tidak bisa hanya membangun itu terus tanpa in paralel jalan dengan yang lain. Nah, jadi kita mulai di 1990, ya kita melakukan tidak hanya dengan survei, tapi kita juga mendatangkan ya agensi-agensi atau lembaga-lembaga yang jago di service excellence. Salah satunya adalah Service Quality Indonesia. Ya, joint venture antara ya SQ Airlines ya dengan SQCI di Indonesia. Nah, jadi kita belajar dari mereka. Kemudian inilah yang menjadi ya penopang utama atau dasar lahirnya satpam yang kuat tadi.
CSO yang kuat tadi, teller yang kuat tadi. Dan akhirnya ini menggurita dan melekat di seluruh insan, ya, karyawan 24.000, ya saat ini mungkin 24,5 ya ribu karyawan BCA. Jadi kalau kita ke BCA, ya benar-benar harus memberikan service excellence. Nah itu sudah terpatri. Inilah bedanya kita dengan bank-bank lain. Nah kalau tadi saya bilang aset strategik salah satunya adalah IT, yang lainnya adalah manusia dan kultur kita. Ya, jadi 3 itu saya kelompokkan kepada aset strategik yang tidak bisa ditiru, tidak mudah ditiru. IT mungkin suatu waktu bisa ditiru, tapi masalah manusia, masalah kultur, ya, yang memberikan servis, kemudian kultur yang harmonis dalam bekerja, ya, itu tidak akan pernah bisa ditiru oleh bank lain. Dan karena ini proses, ya, terbangun karena proses yang begitu butuh waktu dan ya begitu terpatri di benak daripada seluruh karyawan kita. Ya. Nah, kemudian yang saya bilang tadi di 1996 kita membangun, ya. Kita berani memutuskan kita masuk ke payment settlement. Ya. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, salah satu payment settlement tools-nya adalah ATM. Nah, pada saat itu kita struggle masuk atau tidak. Ya, karena investmentnya luar biasa. Ya, kita sudah punya ATM pada tahun 1996, tapi kita tidak masif, tidak agresif. Ya, maka kita putuskan pada saat itu kita harus jalan. Ya, maka saya masih ingat kita secara masif ya invest ya kurang lebih 15.000 sampai 17.000 mesin. Ya, tentunya secara bertahap dan keputusan itu tepat. Ya, karena ini menjadi salah satu alat dan solusi untuk payment settlement kita. Nah, begitu kita melihat perkembangan in paralel ini bagus sekali, ya kita jadikan bahwa kita harus menjadi bank transaksional yang terpilih, ya, oleh konsumen kita, oleh nasabah kita. Nah, di 2004 kita canangkan kita harus begitu. Maka selain ATM kita harus kuatin, ya, internet banking kita. Ya, internet banking ada yang individu, ada yang corporate. Ya, kemudian kita kuatin lagi, invest lagi, kita bangun lagi yang namanya BCA Mobile yang bertahan sampai saat ini kepada Ibu. Nah, tidak hanya itu, saat ini kita kembangkan lagi yang lebih bagus lagi namanya My BCA. Tapi kita tidak bisa menutup BCA Mobile. Kenapa? Karena sekelompok atau sebagian besar nasabah masih menyukai ya BCA Mobile. Ya, sehingga dua-duanya kita pertahankan. Yang nantinya kita mungkin akan gabung dalam support apps kita. Nah, di 2010 ya kami melihat nih 3 hal ini belum kuat kalau kita tidak bisa menjalankan fungsi relationship banking, Bapak dan Ibu. Maka kita ya launch pada saat itu yang namanya customer centricity, ya, konsep customer centricity. Nah, saya masih ingat, ya, saya termasuk di dalamnya yang terlibat di dalam, itu sangat tidak gampang sekali. Terjadi gontok-gontokan, terjadi perang urat syaraf, ya, terjadi, ya, terlihat sekali silo daripada departemen, divisi, wilayah-wilayah, karena nggak bisa menyatu. Ya, apa untungnya buat saya kalau saya menyatu dengan Anda? Ya, itu pertanyaan yang sering keluar. Bagaimana performance saya? Nah, itu tidak ada. Nah, kita bangun kurang lebih 8 sampai ya 10 tahun, 6 sampai 8 tahun, ya, baru semua menyatu. Nah, kita declare lagi pada saat itu, ya, yang namanya One BCA setelah menyatu. Nah, ini membantu sekali sehingga apa yang sudah terbangun poin 1, 2, dan 3, ya, kemudian dilengkapi dengan relationship banking. Nah, target utamanya siapa? Nasabah. Istilahnya, you mau apa? Kami sediakan, dan tidak boleh ada keluhan dari orang-orang BCA terkait dengan ya kebutuhan customer. Mau apapun kita layanin, kita jalanin. Nah, wujud daripada itu ya, secara tadi saya lihat slide ini, oh, kehadiran saya malam ini adalah bagian daripada relationship banking. Ya, jadi benar-benar kita tidak pamrih, ya,
kemudian kita lakukan ini untuk memberikan yang terbaik kepada nasabah. Dengan kita mau memberikan yang terbaik kepada nasabah, ini membuat nasabah merasa nyaman sekali, ya, bahwa saya berhubungan dengan BCA, saya berhubungan dengan KPR BCA atau produk apapun lah, ya, dibantu habis-habisan, ya, dan tanpa pamrih. Nah, wujud ini selalu kami jalankan di seluruh produk, mulai dari kantor pusat yang bikin produk, kemudian teman-teman yang ada di cabang. Ya, jadi tidak ada pamrih, relationship terjaga. Bu Novi merupakan salah satu orang yang bisa mentestimoni ini. Pada saat datang ke BCA, ya maaf, ya satpam itu kan tidak tahu saya duitnya berapa, tapi saya diperlakukan seolah orang yang sangat banyak duitnya. Ya, kita tidak tahu ya, tapi kenyataannya Bu Novi kan duitnya banyak gitu loh Pak Rizky. Nah, tapi ya benar luar biasa, ini bentuk relationship individual. Ya, individual kemudian naik lagi kepada korporasi. Nah, ini kita jaga semua. Ya, makanya begitu kita menjadi bank partner, ya hanya menyediakan alat pembayaran untuk tiket Coldplay, kita diserang sama nasabah. Kok BCA tidak bisa bantu memberikan tiket Coldplay, padahal kita tidak punya jatah sama sekali untuk tiket itu. Ini wujud relationship yang begitu kuat sekali, Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir kita memutuskan di 2017 masuk ke digital banking, Bapak dan Ibu. Dan sampai saat ini, ya ini masih berjalan baik dan kita melakukan perubahan-perubahan terus terkait digital banking. Tapi kita tidak meninggalkan konvensional banking yang saya bilang tadi. Pendekatan kemanusiaannya, ya sentuhan manusianya juga tetap kita jalankan sehingga membuat nasabah segmen-segmen tertentu juga merasa terlayani. Nah, on the other hand, nasabah yang segmen di bawah, menengah ke bawah juga bisa kita dorong ke digital sehingga tidak terjadi penumpukan nasabah, layanan masih tetap dalam kualitas level 5 gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini satu slide ini menggambarkan secara keseluruhan bagaimana peta perjalanan yang buat BCA begitu kuat, begitu survive dan akan terus ya bertahan. Nah, tantangannya adalah ya bagaimana teknologi itu berkembang, bertumbuh, berubah. Nah, sehingga ya nanti sanggup nggak BCA untuk mengikuti ini? Ya, karena perubahan itu akan membuat kita berpikir lagi, worth it nggak kita masuk? Ya, terutama terkait dengan ya transactional bank of choice. Ya, karena itu rentan sekali dengan teknologi. Ya, saya belum bisa pasti jawab ke depannya seperti apa, tetapi BCA struggling di masalah ini, ya kita akan memantau dan kita akan tetap ya melihat yang terbaik lah yang akan kita bisa berikan kepada nasabah. Karena salah ambil keputusan akan riskan sekali, biayanya sangat besar sekali Bapak dan Ibu. Oke, next. Ya, nah kita masuk strategi KPR. Ya, kami dalam menjalankan ini, ya segenap tim yang ada di KPR BCA tidak menggunakan strategi yang muluk-muluk Bapak dan Ibu. Kita menggunakan strategi yang mungkin ya sangat kuno sekali. Mungkin Bapak dan Ibu kalau yang berkecimpung di manajemen, terutama manajemen strategik atau marketing, ya tahu Ansoff. Ya, kita menggunakan Ansoff matrix saja Bapak dan Ibu. Simple saja 4 kuadran. Ya, pada saat kita dihadapkan pada kuadran pertama, existing market, kemudian dengan produk yang existing pula, ya strategi yang kita lakukan adalah memperkuat penetrasi. Ya, ini hanya beberapa contoh ya kita dengan Expo Hybrid, ya mendatangkan banyak sekali aplikasi, ya aplikasi KPR sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jika mereka ingin online, kita sediakan ya penetrasi melalui rumah saya.bca.co.id, kemudian mereka mau dilayani ya bagaimana dan berapa plafon kreditnya, beli di mana dan lain, ya tinggal cek KPR-nya. Ya, pada saat kita dihadapkan existing market dengan new product, apa yang kita lakukan? Kita mau nggak mau harus paksa dalam tanda petik untuk melakukan product development. Kita harus hadirkan ya fitur-fitur baru, diantaranya adalah variasi suku bunga baru, ya sehingga nasabah merasa punya banyak pilihan. Ya, kemana kalau banyak pilihan? Ke BCA. Ya, kemudian kita juga ya dia mau melakukan top up, boleh datang ke BCA, boleh juga secara instan top up melalui aplikasi My BCA tadi. Sudah begitu klik, ya kalau dia udah punya pinjaman sebelumnya akan muncul, oh Anda akan dapat berapa. Nah, demikian juga dengan produk-produk lainnya, misalnya KPR Extra, gabungan antara KPR dengan klien modal kerja. Nah, kami kembangin terus. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi ya ada new market, ya ada possibility yang market baru,
kemudian dengan produk yang ada saat ini, tidak ada produk baru. Maka yang kita lakukan adalah market development, Bapak dan Ibu. Ini contohnya adalah bagaimana kita membuka perspektif ya segmen yang kita nggak berani masuk ke mass market, kita masuk dengan perspektif segmen. Yang dulunya belum kepikir payroll, kita masuk. Setidaknya ini menjadi penopang bisnis buat kita. Dan yang terakhir, ini yang paling susah dan ya yang paling hati-hati bagi BCA. Jarang sekali BCA mau melakukan ini bukan market penetration. Saya mohon maaf salah, tapi market diversification. Ya, jadi di kuadran keempat ini ada kesalahan teknis ya, namanya diversification. Pada saat kita new market dan new product ya kita harus melakukan diversifikasi. Keluar daripada zona nyaman kita ya, jadi kita harus create ya pengembangan new product, kemudian kita juga harus create new market ya melalui produk baru dengan sasarannya adalah ya market baru. Nah, salah satu produk dan the only one yang kita punya saat ini yang baru kita launch adalah Secure Personal Loan. Jadi marketnya adalah orang-orang yang punya dana, yang sudah membeli obligasi, surat berharga, saham dan lain-lain. Jika dia perlu bridging loan, ya kita sediakan ya Secure Personal Loan. Ya, kurang lebih ini strategi untuk KPR. Next. Nah, bagaimana kalau kita bicara ya adaptive marketing strateginya? Hanya 4 kunci di KPR. Ya, dimulai dengan Halo BCA, layanan di depan, kita perkuat, layanannya bagus, nasabah nyaman, kemudian mengenerate mereka untuk melakukan calling, ya, dari masalah kita ubah menjadi potensi pasar. Nah, karena dari situ kita tahu jumlahnya berapa, kebutuhannya apa, maunya apa, kemudian ini bisa di-create menjadi satu bisnis seperti apa. Dan nasabah tidak akan sungkan-sungkan untuk masuk ke BCA. Nah, kemudian tentunya digital, ya, pengembangan channel digital, Bapak dan Ibu. Dan ini sangat penting sekali, membuat nasabah punya pilihan. Tidak hanya konvensional harus datang, tapi zaman berubah, kesibukan berubah, ya. Kemudian kendala perjalanan juga berubah menjadi lebih macet. Nah, kami mau nggak mau harus menyediakan channel-channel alternatif buat mereka. Nah, demikian juga pada saat melakukan ya penetrasi. Ya, kami juga membuka pintu dengan konsep BCA hybrid. Salah satunya adalah BCA Expoversary. Ya, kita bikin ya hybrid. Selain offline, ya datang ke lokasi untuk melihat rumah, bertransaksi. Kemudian mereka juga bisa datang ke website kita di rumah saya, bca.co.id. Di situ mereka bisa melakukan simulasi, ya bisa melihat rumah, ya dengan sudut-sudut 360 derajat, ya. Habis itu mereka mengambil keputusan. Dan kabar baiknya sejak pandemi, kita tidak pernah merasa ini akan berhasil. Begitu kita coba, selain mengenerate market, juga mengubah ya mengubah perilaku mereka yang tadinya kalau membeli rumah itu mesti datang ke lapangan untuk lihat, merasakan. Memang masih ada, tapi ya ternyata bisa dibawa. Walaupun tidak semuanya. Nah, ini membantu sekali ya cost efisiensi kita dan men-trigger kita melakukan cost leadership strategi kita. Dan ini membawa kita ke satu titik kita bisa melakukan efisiensi dengan baik. Nah, dengan efisiensi yang baik, ini akan mengenerate profit yang baik juga buat BCA. Nah, ini benar-benar ini blessings banget ya kita temukan pada saat pandemi dan membuat kita lebih efisien dan membuat ya market penetration juga tetap berjalan baik, kemudian perilakunya bisa kita geser ke sana, sehingga biaya prosesnya menjadi sangat-sangat lean sekali, Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir tentunya, ya ini juga kita temukan, ternyata data analitik itu sangat powerful sekali, karena kita sudah punya populasi yang begitu banyak, 30 juta customer. Nah, dari 30 juta customers ini, ya kita lihat perilakunya seperti apa. Nah, kita menggunakan konsep event-based marketing. Ya, kita baca perilakunya yang related ya, yang relate dengan potensi kebutuhan KPR kami tawarkan. Nah, kami create telemarketing khusus untuk menawarkan mereka. Contoh orang-orang yang teridentifikasi ya bayar kos-kosan. Ya, orang yang teridentifikasi yang membeli kebutuhan bayi. Ya, itu kita tawarkan. Atau orang yang membayar kontrak apartemen dan
Dan ini kita tawarkan dan kita mendapatkan bisnis dari situ. Berdasarkan event-event, tindakan-tindakan mereka yang tercapture dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita tawarkan. Nah, tahun lalu, ya kita mulai 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, tahun lalu puncaknya kita bisa dapat bisnis dari sini kurang lebih 1 triliun, Bapak dan Ibu. Waktu kita mulai hanya beberapa ya miliar saja. Kemudian ya di tahun ketiga kemarin itu sudah 1 triliun dan ini akan meningkat terus ya hanya dengan belajar data analitik tersebut. Nah, ini bagaimana kita menyesuaikan. Nah, ini saya hanya bicara di KPR BCA loh. Belum bicara dengan yang tadi payment settlement dan lain itu, banyak sekali penyesuaian yang kita lakukan yang semua tertrigger dalam masa pandemik COVID-19, Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, kunci ya summary daripada semuanya ini. Ya, kita bisa tetap bertahan dan memenangkan market adalah kita bangun dengan BCA Way kita, yaitu dengan ya 4 tata nilai BCA. Di dalamnya fokus pada nasabah, ya customers focus, ya kemudian ada integrity, ada kerjasama tim, ya baik internal, ya dengan baik sekali One BCA, kemudian ini menular automatically kepada ya rekanan kita atau partners kita. Ya, jadi rekan kerja kita, ya kita harus teamwork. Demikian juga ya dengan rekan-rekan bisnis kita. Ya, salah satu wujudnya kita berpartner baik ya dengan AMA hari ini. Saya merasa ya kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing terus untuk bisa memberikan kontribusi ya buat Pak Rizky dan tentunya buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini di komunitas AMA. Dan yang terakhir adalah continuous pursuit of excellence, Bapak dan Ibu. Di setiap insan BCA ya konsep nilai daripada continuous pursuit of excellence ini tertanam dengan baik. Jadi tidak pernah mudah menyerah dan selalu ingin memberikan yang terbaik. Jika ada kegagalan servis, ya apa sih yang salah dengan saya? Besok saya harus perbaiki apa? Dan itu terus berjalan. Karena kita menjalankan ini juga didasari ya dengan 2 kunci utama. 1 Kaizen, 2 adalah 4DX. Ya, kalau mungkin Bapak dan Ibu belum tahu, Pak Alex Denny itu adalah guru saya, Bapak dan Ibu. Beliau yang mengajarkan saya 4DX, ya 4 Disciplines of Execution. Jadi kita bicara banyak tidak ada gunanya kalau tidak ada eksekusi. Ya, eksekusi menentukan segalanya. Habis itu baru monitoring dan kontrol, Bapak dan Ibu. Jadi beliau sekali lagi dengan hormat sekali saya sampaikan, Bapak ya sudah melahirkan banyak talenta-talenta bagus dan saya boleh declare hari ini adalah salah satu produk dari Bapak yang kembali lagi ke Bapak untuk sharing pada malam hari ini. Jadi Bapak memberi yang terbaik, kembali ke Bapak yang terbaik pula. Ya, unfortunately beliau tidak bisa hadir, ya mudah-mudahan rekaman ini nanti bisa didengar oleh beliau. Salam hormat saya buat beliau. Oke, ini mungkin slide terakhir saya ya, Lisa ya. Ya, Bapak dan Ibu, ya video ini mengakhiri ya presentasi saya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu atas acara ini. Dan juga terima kasih Bapak dan Ibu selaku nasabah BCA. Kalau kita tulus, we have got nothing to lose. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Selamat malam Pak Willy, terima kasih banyak presentasinya mencerahkan kita semua. Kita berikan aplaus virtual dulu untuk Pak Willy atas sharing tentang apa yang terjadi di BCA dan sebenarnya menjadi rahasia yang sekarang kita ketahui bersama, begitu ya. Jadi kalau tadi mungkin saya mencoba menjahit apa yang disampaikan dari awal bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai sehat dan ini alhamdulillah berpengaruh terhadap pertumbuhan positif perbankan dan juga termasuk BCA. Dan sementara kita juga tahu di sisi lain terjadi perubahan dari perilaku konsumen. Dan sebagai bank nomor 1 sekarang ya, nomor terbesar di Indonesia, BCA cukup tanggap untuk melakukan adaptasi melalui tahapan transformasi dan juga sampai ke posisi sekarang ke digitalisasinya.
gitu. Dan pelayanan BCA dan produk-produk digital BCA ini bisa dikatakan sangat menjadi leading di antara bank-bank yang lain. Dan itu tadi kalau kita sama-sama mengetahui sudah di salah satu adaptif marketing strategi yang disampaikan untuk bisa sampai ke langkah itu adalah ada 4 poin tadi. Kalau saya ringkas di sini ada maintain relationship gitu melalui Halo BCA-nya sehingga membuat nasabah itu merasa nyaman. Kemudian juga mengembangkan channel digitalnya dan selain itu juga mengembangkan layanan hybrid untuk menyebatani bahwa tidak semuanya bisa langsung ke digital. Dan yang tak terpenting lagi adalah kalau saat sekarang adalah tentang data analitik dan ini benar-benar sangat dijaga dengan baik oleh BCA dengan strong dan safety IT juga sehingga menjadi prudent banking yang sangat adaptif. Dan ini tadi bisa terjadi karena BCA juga memiliki 4 ways BCA ways yang ini membuatnya juga sangat inovatif, mengembangkan budaya inovasi dalam organisasi dengan juga terus mengembangkan tim internal yang ada di BCA. Dan kita tadi sudah melihat inovasi cara BCA mengengage customer-nya adalah dengan yang pertama kita lihat tadi kreatif sekali, inovatif dengan anggun gitu, tolaklah dengan anggun dan juga yang terakhir we've got nothing to lose gitu ya. Oke. Baik, sangat menarik. Kami membuka pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan tadi ini ada pesan dari panitia bahwa untuk 10 penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize yang menarik. Jadi Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti kita akan minta Bapak Ibu untuk open mic sehingga kemudian bisa langsung bertanya kepada Pak Welly. Sudah ada pertanyaan yang sudah ada audiens yang ingin bertanya mungkin? Atau saya awali dulu deh Pak Welly. Pak, jadi kalau menurut Bapak, apakah perkembangan digitalisasi itu punya peran penting juga dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkaitan dengan pembiayaan properti, Pak? Kalau kita bicara KPR ya, Bu ya, saat ini saya merasakan sekali ya ada pergeseran. Nah, jadi ya saat ini kontribusi untuk permohonan kredit KPR kita itu kurang lebih 60% sudah melalui channel digital. Ya, jadi kita punya rumah sakit BCA.co.id, ya pengajuan permohonan, pengecekan angsuran, pengecekan kemudian plafon kredit, ya sampai dengan submit ya aplikasinya. Kemudian mereka bisa e-tracking sampai di mana aplikasinya diproses, ya kapan disetujui, ya itu sudah dilakukan dengan channel digital kita, ya. Dan tidak hanya itu, mau mengajukan berapa, punya top up berapa, bisa dilakukan di channel ini juga melalui cek KPR-mu. Nah, saya pikir kalau Ibu tanyakan ini akan mempunyai pengaruh yang signifikan, jawabannya iya. Ya, jadi saat ini sudah kita rasakan, ke depan akan lebih baik lagi. Dan ini pasti kan kita kembangkan, Bu, karena jangkauan geografis kita yang begitu luas. Nah, kita tidak mungkin membuat banyak kantor KPR di berbagai daerah, ya mau nggak mau harus masuk dengan channel online ini. Nah, dengan demikian proses kita menjadi lean, ya menjadi lebih tetap cepat, ya. Kemudian quality prosesnya juga baik, quality kreditnya juga baik. Nah, ini akan membuat kita tetap survive dan bisa memberikan layanan yang baik kepada rekan-rekan bisnis kita. Kurang lebih begitu, Bu Novi. Oke, iya. Baik, karena kemudahan itu akan membuat customer engage dan juga tentunya karena merasa mudah, mereka bisa memantau segalanya secara langsung, sisa kreditnya, kemudian juga angsuran-angsurannya, maka itu akan membuat nasabah makin meningkat dan juga meningkatkan prospek untuk kredit properti. Bapak Ibu yang lain sudah ada yang ingin bertanya atau? Mas Wianto nih kelihatannya, Bu.
Pak Suyanto, oke sebentar saya nggak tahu. Oh iya Pak Suyanto dari AMA Surabaya. Bapak silakan bisa open mic Pak. Terima kasih Bu Novi. Selamat malam Pak Willy. Ya, malam Pak Salam kenal. Saya sampai merinding lihat videonya Pak Willy. Saya ingin tanya ini apa namanya rahasianya gitu Pak Willy. Kan security BCA aja kalau di Twitter itu kan bahkan yang lembaga resmi aja kalau melayani kayak security BCA itu bagaimana Pak Willy? Kemudian tips-tips menanamkan sampai militansi atau kebanggaan dari karyawan itu sampai kemudian bisa agile dengan padahal kan bank itu sebuah lembaga yang sangat strict ya, rigid dengan peraturan, tapi kemudian bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang luar biasa. Itu kira-kira bagaimana itu proses istilahnya tips-tips singkatnya untuk pembinaan SDM-nya Pak Willy? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, kuncinya di tata nilai Pak. Yang 4 tadi, tata nilai tadi, khususnya di poin pertama dan kedua, ya, fokus pada customer dan integrity. Pada saat kita berbicara pada fokus pada customer, maka dia harus all out Pak. Customers ini adalah segalanya Pak. Nah kalau segalanya, maka dia harus memberikan yang terbaik yang dia punya. Jadi tidak boleh setengah-setengah, ya, apalagi seperempat, apalagi ya cuek gitu ya Pak ya. Nah itu yang kita tanamkan. Jadi customer salah pun, ya kita tidak boleh mempermalukan dia. Ya, kita tetap harus menghormati dia. Kita harus mengajarkan bagaimana ya cara berkomunikasi, ya cara bersikap yang baik. Nah, itu tidak gampang Pak Yanto. Saya mengerti yang Bapak sampaikan, hampir mustahil. Ya, tapi karena kita punya passion yang luar biasa, ya kitanya itu adalah orang-orang yang punya keinginan untuk mengubah itu ya Pak ya. Nah, maka di poin keempat tadi kita tanamkan continuous pursuit of excellence. Kalau kitanya sudah menyerah, kita nggak mungkin akan bisa membangun mereka, Pak. Nah, jadi kita cari berbagai cara, makanya tadi saya bilang kurang lebih 10 sampai dengan 15 tahun proses membangun itu, Pak. Dari tahun 90 kita sudah mulai, nah kita bangun, ya struggle, Pak. Pada saat awal juga karena mereka lebih banyak, mengandalkan otot, ya kita ubah dengan mengandalkan pendekatan empati dan simpati, Pak. Nah, dengan menggunakan pendekatan empati dan simpati, ya perlahan, ya melalui proses perekrutan yang semakin kita ubah secara bertahap, nah akhirnya kita bisa mendatangkan dan mendapatkan ya talenta-talenta, ya yang baik dari teman-teman security kita. Nah, sehingga ya ternyata itu mengubah kultur kita dan menjadikan ya manusia, khususnya layanan, yang menjadi ya aset strategik kita, Pak. Dan itu mahal sekali, Pak. Jadi wajar kalau Bapak katakan ya nggak mungkin, dan kok bisa begitu, nah itulah Pak prosesnya. Ya, kurang lebih yang bisa saya share begitu, Pak. Jadi tidak ada ketika, Pak, 1, 2, 3, atau 5 tahun pun belum tentu bisa, Pak. Jadi kita memang harus bangun itu, Pak. Bangun. Berarti yang dibangun core value dulu, Pak ya? Iya, betul, Pak. Ya, kita ubah dari dalamnya dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yanto. Baik, Pak Yatno, terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Ini kita ada narasumber yang punya pengalaman cukup baik, sangat baik dari organisasinya, melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif. Nah, dari sini kita mumpung ada narasumbernya, silakan jika ada sesuatu yang curiosity yang kepingin ditanyakan tentang BCA, bisa open mic atau mungkin raise hand, nanti kami akan persilahkan. Atau ada juga yang mau ngechat, mungkin silakan. Dengan Pak siapa, mohon maaf? Herman, Bu Novi, salam kenal. Salam kenal, silakan Pak. Pak Willy, senang sekali Pak, bisa ini. Lama sekali kita nggak ketemu ya. Ya Pak. Oke, hormat Pak Willy. Ini masih ditunggu rencek untuk kita ketemuannya nih. Iya Pak, nanti saya schedulein Pak ya. Pak, silakan Pak. Saya tertarik mau tahu
BCA dengan semakin maraknya fintech sekarang, ya, strateginya apa? Pasti seru nih, dapat bocoran dari Pak Welly ini. Bagaimana untuk apa yang dipilih gitu ya? Mengimbangi, menyalip, atau gimana nih? Mohon pencerahan Pak Welly. Ya, Pak, kita simpel saja sih Pak ya. Ya kita berkolaborasi Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ada fintech ya, kemudian ya kira-kira ini nanti mungkin akan menjadi ancaman ya. Yang kita lakukan, kita tidak melakukan penyingkiran atau mungkin yang membunuh fintech itu, tapi kita ajak kolaborasi. Ya kita ajak kolaborasi. Kekuatan Anda di mana? Ya, misalnya kekuatan dia ada di database untuk segmen tertentu. Ya, maka kita pelajari, oh kita tidak punya segmen itu, atau kita punya tapi belum tumbuh dan berkembang karena kita tidak punya kemampuan. Let's say misalnya segmen mikro, Pak. Ya BCA memang tidak punya kemampuan untuk itu. DNA-nya tidak di situ. Lain halnya BRI ya Pak ya. Nah, jika ada fintech yang bermain any kinds of business ya, daripada line of business itu sendiri dan kemudian ada kaitannya dengan nasabah BCA maupun kebutuhan financingnya mereka, maka kita akan masuk. Oke, you jalan dengan platform you, tetapi modalnya dari kita. Kita besarkan, Pak. Ya, kita kolaborasi, kita besarkan. Nah, kita besarkan. Ada yang dia tidak punya, maka dia ke BCA. Salah satunya financing tadi, Pak. Ya, salah keduanya adalah nama baik atau reputasi, Pak. Nah, dengan adanya kolaborasi berdua, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik pada saat itu, ya kita bisa mendapatkan solusi-solusi lain di luar ya solusi yang dia ciptakan sendiri. Jadi dia masuk ke sana, di belakangnya ada BCA, kemudian BCA bisa mendapatkan ya hal yang lain. Bisa berupa financing, bisa berupa settlement of payment, karena fintech apapun itu tidak bisa berfungsi sebagai institusi keuangan, ya. Maka kita support dia di dalam payment settlement, Pak. Nah, yang terakhir ya adalah ya kita bisa juga berkolaborasi untuk ya meng-create dan melakukan analisis terkait dengan populasi data analitiknya mereka. Sehingga menghadirkan nanti solusi baru, apa yang kita bisa tawarkan ya yang ada di kita ya untuk nasabah-nasabah yang baru kita pelajari tadi, Pak. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ya kita harus ya bina mereka dengan baik, kita tawarkan bantuan, bahkan kalau sampai titik tertentu mereka tidak mampu, ya misalnya tidak mendapatkan angel investor baru, Pak, BCA masuk dan dimungkinkan kita untuk mengakuisisi mereka, Pak. Keren. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi gambarannya, jadi ya mungkin kalau di istilah akademik, Bapak paling tahu bagaimana mengcombine apa yang saya sampaikan. Karena saya tidak bisa menguasai semuanya ya Pak ya. Kalau digital marketing atau fintech atau startup tersendiri, ya ilmu saya masih belum sampai di situ. Tapi saya bisa memberikan gambaran kurang lebih, ya kata yang paling tepat adalah kolaborasi Pak. Ya mendekati itu bisa juga co-creation Pak. Gitu. Menarik sekali. Ini kalau di film kungfu ini jadi Tai Chi Master nih BCA ya. Enggak lah Pak ya. Ya kita melihat peluang karena ya kalau memang ada yang seperti itu pasti ya mereka punya kekuatan. Ya kalau punya kekuatan kita masuk. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa konsep startup itu akan selamanya unggul. Ya contoh ya Bapak tahu sendirilah ya banyak yang berguguran juga. Ya, mereka balik lagi kepada fundamental awal. Ya, kalau fundamental awal ya harus punya level of trust yang tinggi. Ya, kalau mendapatkan level of trust yang tinggi, maka akan habis juga. Makanya BCA dari awal tidak akan pernah ikut dalam hal ya bakar-bakar uang, Pak. Dan itu kita jaga sekali dan kita tidak lakukan. Ya, menarik.
Saya jadi ingat tadi Bapak katakan kolaborasi, itu ada salah satu konsep kolaborasi di mana 4 kuadran ya, dengan menggunakan unggas, analogi unggas, di mana ada starling, geese, kemudian eagle and swallow gitu ya. Wah, ini BCA sebelumnya adalah sang eagle yang solo fly gitu ya, di mana semuanya udah tersingkir, ada burung gagak pun eagle-nya tetap akan terbang makin tinggi sampai gagaknya jatuh sendiri ya. Tapi sekarang dengan adanya fintech, di mana mereka punya hal yang menariknya dari sisi value propositions, kolaborasinya tampak-tampaknya mungkin menggunakan yang kuadran ke kiri bawah nih ya, yaitu di dalam jadi mau pakai yang GIS nih. BCA dengan keunggulannya, kemudian ambil value propositions dari fintech, dari para fintech yang startup nih ya, berkolaborasi. Menarik sekali Pak, terima kasih ilmunya. Bisa dikatakan demikian Pak Herman. Ya. Bisa, Pak. Thank you Pak. Ya. Terima kasih Pak Suherman. Ibu Novi dan Bapak-Bapak. Iya. Terima kasih. Salam kenal juga buat Bu Meliani ya, khususnya sahabat yang jauh di Sumatera Utara, Pasian Niat. Salam hormat Pak, salam hormat. Pak Suherman guru saya juga. Bu Novi. Iya, Pak Willy. Bu Novi ini izin, ini kebetulan ada chat dari Bu Ivon ke saya direct. Tadi saya udah ada minta supaya bisa untuk pertanyaan, supaya bisa untuk supaya semua bisa silakan, saya bacakan ya. Bu Ivon, silakan Pak Adri. Bu Ivon ini ada pertanyaannya, mungkin Bu Ivon bisa langsung langsung memberikan pertanyaannya. Saya bacakan sedikit dari Bu Ivon, bagaimana cara mengidentifikasi strategi pesaing dan bagaimana cara menyikapi ide-ide yang muncul begitu banyak dari CEO yang terkadang cukup membingungkan buat tim mana yang harus diwujudkan. Ini dari Bu Ivon. Bu Ivon, pertanyaan dari kolom chat ya, kebetulan tertuju langsung ke saya. Mohon maaf ini saya sampaikan secara langsung ya. Silakan Pak Weli. Ya, terima kasih Bu Ivon atas pertanyaannya. Ya, kalau ditanyakan bagaimana mengidentifikasi, ya tentunya kita bisa melihat ya pada saat kita bersama-sama bermain di dalam industri itu ya. Nah, jadi apa yang dia jalankan, misalnya apakah dia menggunakan strategi, khususnya kalau kita berbicara contoh di KPR. Ya, kalau dia menggunakan strategi pricing pasti akan kelihatan. Nah, maka kalau dia menggunakan strategi pricing, ya kita harus segera untuk melakukan adjustment tadi, adaptif lagi. Kira-kira apakah keputusan kita ini menjadi satu ancaman atau tidak? Ya, kalau tidak menjadi ancaman, ya kita membayangi saja. Kita tidak perlu melakukan satu tindakan yang sangat agresif untuk ya melakukan counter attack kepada mereka. Ya tentunya pada saat kita melakukan ini, ya untuk memutuskan melakukan atau tidak, kita harus pelajari dulu bagaimana ya SWOT analysis terkait dengan mereka. Dan tidak lupa juga kita harus tahu perilaku konsumen itu seperti apa, yang mendasari pemilihan daripada konsumen nanti akan ke sana atau tidak. Jika dia tidak mempunyai kekuatan untuk mendukung pricing strategi dia, maka keputusan kita bahwa dia hanya bermain untuk short term saja. Ya, dia akan hit and run saja Bu Ivon. Ya, tetapi kalau memang ternyata dia punya kekuatan, misalnya punya tadi ya, JPK dana pihak ketiga yang kuat, kemudian punya kasa yang kuat juga, ya, maka kita harus hati-hati. Kita harus meningkatkan yang lainnya. Kita harus counter dengan ya layanan yang luar biasa kepada nasabah dengan ya basic pricing yang kurang lebih mendekati atau sedikit di bawah. Karena sesungguhnya sesama-sama kita menggunakan strategi pricing pada saat kita melakukan counter attack, ya akan dua-duanya rugi. Ya, kalau Bapak dan Ibu pernah membaca atau mempelajari Red Ocean Strategy, ya itu pasar itu akan atau industri ini akan berdarah-darah.
Ya, jadi tidak layak juga kita counter dengan strategi pricing. Maka kita harus keluar daripada itu dengan menggunakan ya blue ocean strategi, ya Bu Ivan. Nah, temukan titik-titik ya yang sangat sederhana tetapi impactful, ya, yang bisa kita berikan. Contoh Air Asia waktu itu sudah membuktikan ya bahwa setiap orang bisa terbang, ya, dengan titik-titik yang sangat sederhana saja. Yang penting dia bisa terbang. Ya, kemudian hotel-hotel budget lain ya banyak sekali ya bermunculan pada saat itu. Ya, jadi kurang lebih ya kalau kita bermain di pasar, kita akan tahu agresivitas saat itu apa yang dia lakukan. Ya, salah satu yang saya sampaikan ada strategi pricing. Ya, bisa juga dengan peluncuran produk yang bertubi-tubi, ganti terus ya. Contoh misalnya iPhone, ya, dia akan keluarkan strategi itu terus. Kenapa? Karena dia mempunyai insight yang kuat, ya, kondisi internal dia belief dengan kondisi internal, kemampuan dia, strength dia di dalam itu kuat sekali, IP-nya kuat, ya, teknologinya kuat, maka dia akan keluarkan terus. Dia tidak peduli orang beli atau tidak, karena pasti akan mengenerate market, ya, maka dia menggunakan ya inside out. Nah, ada juga orang yang menggunakan ya pendekatan outside in, melihat dulu marketnya butuhnya apa. Baru di dalam dia melakukan pengembangan. Nah, jadi banyak sekali strategi yang bisa digunakan dan bisa diidentifikasikan. Nah, tentunya ya kita bisa pelajari sih berbagai strategi itu. Ya, makanya saya hadir di sini hari ini pun saya belajar, Bu Ivan. Nah, kemudian kalau Ibu tanyakan, ya dari CEO banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan kadang-kadang berjejer. Bagus sekali, semua bagus, Bu. Nah, untuk itu saya belajar yang namanya 4DX. Ya, Pak Alex Denny sudah mengajarkan saya, ya, pilih di antara yang banyak itu maksimal 3 saja yang menjadi ultimate, ya, widely ultimate goals-nya kita. Ya, istilahnya widely important goals kalau nggak salah, WIG. Nah, pilih 3 saja, itu yang dijalankan. Ya, jalankan dulu, mungkin gagal, yang ketiga gagal, ya kita refresh lagi supaya kita tetap fokus. Ya. Ya kan sebenarnya sederhana saja kalau kita ngomong strategi, ya yang akan dijalankan perusahaan. 1, strategi fokus, ya, 2, cost leadership, ketiga diferensiasi. Ya, dengan 3 itu saja menjadi acuan kita, ya itu akan lahir strategi-strategi lanjutannya. Nah, oleh karena itu kuatkan di eksekusinya, ya. Begitu ada kita pilih saja mana yang widely important goals bagi kita. Nah, kalau itu sudah menjadi pilihan bagi kita, akan mudah sekali. Satu tim akan fokus untuk jalan itu. Jangan, oh ini belum selesai, sudah yang ke-7 atau yang ke-8. Nah, itu tidak akan fokus. Jadi semulia dan sebagus apapun strateginya, tidak akan pernah berjalan dengan baik, Bu Ivan. Ya, kurang lebih Pak Sianiat, ya tanggapan saya seperti itu. Di sini banyak ahli-ahli strategi, ya Pak Soherman juga jago, ya kita bisa belajar nanti sama beliau, ya Pak Rizky juga jago, ya hebat, ya kita saling melengkapi lah. Ya fungsi daripada komunitas ini adalah saling memberi, ya kita jadikan ekosistem, ya siapa yang punya kelebihan di sini, kelebihan di sana, kita saling melengkapi. Ya kurang lebih begitu Pak Sianiat. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Ivan tadi. Terima kasih Bu Ivan, salam sehat selalu Bu. Terima kasih Bu Weli. Terima kasih Pak Weli. Semoga bisa menjawab Bu Ivon ya. Terima kasih. Iya, oke, itu tadi sekaligus apakah menjawab pertanyaan ini Pak? Karena tadi Bu Ivon ini ternyata ada chat lagi tambahan. Apa saran Bapak Kak untuk meningkatkan penjualan gitu? Kalau saya harus tahu industri atau line of business-nya Bu Ivon, ya bisa saja ya. Saat ini kondisinya, identifikasinya apa? Apakah terjadi stagnansi penjualan? Ya, atau benar-benar ya penjualannya menurun. Nah, menurunnya itu kenapa? Kita harus tahu dulu. Ya, apakah karena memang ya kemampuan atau kompetensi atau kapasiti daripada misalnya sumber daya manusia kita yang tidak komplit? Ya, atau ada faktor sumber daya lainnya? Bisa permodalan dan lain-lain. Maka itu dulu yang harus kita benahin. Nah, pada saat kita udah siap semua, baru kita tentukan strategi. Ya, kira-kira strategi penjualan apa yang harus kita lakukan.
Nah, dengan demikian, ya kalau kita ya insight-nya sudah sangat kuat dan bagus sekali, ya, maka kita tinggal mencari market. Nah, maka tadi yang sempat saya sampaikan, ya, unsolved matrix itu akan membantu banyak. Ya, karena kita sudah tahu ya, strength, weaknesses, opportunity, and threats-nya kita itu apa. SWOT-nya itu apa. Kalau kita bicara ya SW-nya itu kan ada di dalam kita benahin strength-nya kita apa, kemudian weaknesses-nya kita apa, kemudian kita lihat opportunity-nya apa. Ya, kita ngomong eksternalnya, ada opportunity nggak? Kemudian ada ancaman nggak? Nah, kalau memang ternyata ya semuanya melengkapi, nah kita kombinasi saja. Ya, strength saya di sini, ada opportunity di sini, ya kita gunakan strategi SO. Ya, SO itu kita harus lakukan apa? Nah, insya Allah dengan demikian, ya diharapkan penjualan kita bertahap secara perlahan tapi pasti akan meningkat lagi. Jadi maaf saya tidak bisa berandai-andai, saya harus tahu dulu kira-kira apa yang terjadi ya dengan ya kondisi perusahaan Bapak dan Ibu dulu, baru habis itu kita bisa ya melakukan konsolidasi dan menentukan strategi serta action plan secara detail. Kurang lebih begitu, Bu Novi. Oke. Ya. Ya, baik Bu Ivon, semoga menjawab. Terima kasih Pak Welly. Ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin kita akan simpan pertanyaannya karena ini waktu sudah menunjukkan jam 9:04, kita sudah lewat dari waktunya. Pertanyaan dari Pak Rizky dan Pak Erik ini seperti itu. Semoga tidak berkecil hati, nanti bisa dijawab di kesempatan yang lain atau mungkin Bapak nanti akan membantu boleh menjawab. by WhatsApp ya, boleh by WhatsApp aja. Oke. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Willy, terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya, perhatiannya yang luar biasa. Sekali lagi kami berikan aplaus secara virtual untuk Pak Willy atas sharingnya malam ini, dan kami akan menyerahkan dari BPP AMA Pusat Surabaya akan menyerahkan e-sertifikat yang akan disampaikan oleh Bapak Siandiat. Kepada Pak Siandiat kami persilakan, Pak. Terima kasih Bu Novi, luar biasa sudah melakukan moderator dengan sangat luar biasa acara malam ini ya. Sebagai ucapan terima kasih dari AMA Indonesia dan AMA Surabaya, Pak Welly Handoko dari AMA Indonesia dan AMA Surabaya ada memberikan e-sertifikat ya, yang ditandatangani oleh Pak Alex Denny, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa nostalgia kembali dan belajar bersama kembali. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih Pak Welly Handoko. Ini luar biasa, kami belajar banyak dari Bapak malam hari ini. Izin untuk diterima ya sertifikatnya ya. Pak Welly Handoko. Saya langsung terima Pak. Terima kasih. Sukses selalu untuk BCA ya. Untuk seluruh tim BCA, Bu Meli, ya luar biasa BCA yang menjadi sebuah bank yang menjadi kebanggaan kita bersama, dan sahamnya naik terus ini Pak ya. Ya Pak, terima kasih atas support stakeholders Pak. Iya.